Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda pada program Banyuwangi dalam Berita bersama saya, Cecilia. Dan saya Bima Dirga. Sejumlah informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Banyuwangi dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, BMKG Banyuwangi menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berwaspada. Pasalnya cuaca buruk kini kerap terjadi di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur. Selain itu, curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir dan angin kencang di sejumlah titik wilayah di Banyuwangi. Hal ini diprediksi terjadi hingga bulan Maret ke depan. Hujan lebat disertai puting beliung menerjang wilayah Desa Seraten, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat lalu. Meski tak berlangsung lama, namun terjangan angin ini membuat puluhan atap bangunan rumah, pasar, hingga baliho di tepi jalan raya berterbangan ke udara. Meski musibah ini tak sampai menelan korban jiwa, namun 2 warga harus dilarikan ke puskesmas terdekat lantaran terseret angin puting beliung saat keduanya berupaya mencari perlindungan. Menyikapi cuaca buruk yang kerap kali terjadi ini, BMKG Banyuwangi menghimbau masyarakat untuk berwaspada. Angin kencang disertai hujan lebat yang ditandai dengan tumbuhnya awan cumulonimbus masih berpotensi terjadi hingga awal Maret mendatang. Cuaca buruk yang kerap kali terjadi di kawasan Banyuwangi disebabkan saat ini wilayah Banyuwangi sudah memasuki puncak musim penghujan. Selain hujan lebat dan angin kencang, warga juga harus waspada akan musibah lain seperti banjir dan tanah longsor. Angin kencang yang terjadi di Celuring itu akibat pertumbuhan awan cumulonimbus yang terjadi di wilayah tersebut itu menyebabkan hujan intensitas sedang hingga lebat dan disertai angin kencang serta petir. Himbauan pada masyarakat pada puncak musim penghujan ini waspadai kondisi cuaca, terutama pertumbuhan awan terutama cumulonimbus yang tiba-tiba gelap seperti bunga kol. Itu bisa menyebabkan angin kencang, hujan lebat disertai petir, itu harus diwaspadai. Dan apabila ada yang pohon, jangan berlindung di bawah pohon yang rindang yang terlalu besar itu berbahaya, itu yang harus diwaspadai masyarakat. Warga pesisir juga diminta waspada akan adanya angin kencang hingga gelombang tinggi. Peringatan ini berlaku ke semua wilayah yang ada di kawasan Jawa Timur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, asap Gunung Raung kini semakin tinggi, yakni mencapai 2.000 meter di atas puncak. Hal ini berpotensi menyebarnya abu atau asap ke beberapa daerah, terutama di wilayah timur dan tenggara Gunung Raung. Petugas pos pantau Gunung Api Raung memantau terkait perkembangan aktivitas Gunung Raung hingga saat ini. Selain itu, PBGA menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas. Pemirsa, aktivitas Gunung Api Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember masih terus fluktuatif. Kali ini asap semakin meninggi dari tahapan beberapa waktu kemarin dari ketinggian 500 meter, 1000 meter, 1200 meter, dan kini menjadi 2000 meter di atas puncak. Hal ini berpotensi semakin meluasnya asap atau abu yang menyebar ke sejumlah daerah di wilayah bagian timur dan tenggara dari Gunung Raung. Sampai hari ini erupsi masih berlangsung. Ketinggian kolom abu pagi ini mencapai 2000 meter di atas puncak dengan ketebalan cukup tebal mengarah ke timur. Jadi untuk wilayah di timur Gunung Raung masih berpotensi untuk hujan abu hari ini. Dampak sampai sejauh ini adalah hujan abu di sektor tenggara sampai timur Gunung Raung. Sampai saat ini status masih waspada, untuk jarak aman masih 2 km dari puncak.
Potensi sekarang adalah adanya hujan abu yang bisa menjangkau sampai jauh tergantung arah angin. Untuk penduduk di sekitar Gunung Raung sendiri masih aman, silakan beraktivitas seperti biasa di luar zona kilometer yang telah ditetapkan. Kemudian diimbau untuk memakai masker dan kacamata apabila beraktivitas di luar rumah. Menurut Mugijo, petugas pos pantau Gunung Raung pada Senin pagi 8 Februari 2021, pihaknya selain terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, juga menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan masker dalam beraktivitas sehari-harinya sebagai antisipasi asap atau abu yang terbawa angin yang sewaktu-waktu juga bisa berubah arah. Hingga kini, petugas pos pantau Gunung Api Raung di Dusun Mangaran, Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, tetap siaga mengevaluasi dan mendata fluktuasi gunung api yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember tersebut, dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, bertempat di Agrowisata Umbul Laga Puncak, Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia atau BPANAI menggelar acara musyawarah cabang sekaligus pemilihan Dewan Pengurus pada minggu lalu. Hal ini bertujuan guna membangun sinergitas 3Ko, yakni komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pemerintah Banyuwangi. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pemirsa, bertempat di Agrowisata Umbul Aga Puncak pada Minggu pagi, DPC Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia atau BPANAI menggelar musyawarah cabang yang pertama. Hal ini dilakukan bertujuan guna untuk membangun sinergitas 3Ko atau komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Selain untuk membangun sinergitas 3Ko, pada kegiatan musyawarah cabang ini juga sekaligus pemilihan Dewan Pengurus Kepala Divisi Anggota periode 2020 hingga 2023. Pada kesempatan kegiatan ini juga nampak dihadiri Ketua PAP Desi Murai dan Ketua Askap Anton Sujarwo. Selain itu, hadir juga dalam acara ini Camat Glenmore yang diwakili staf dari kecamatan. Dengan adanya kegiatan musyawarah ini, BPANAI telah menyusun pengurus yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat Banyuwangi yang ditempatkan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Jadi kegiatan pada siang hari ini merupakan musyawarah cabang yang pertama kali digelar oleh Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia DPC Banyuwangi. Sejak kami berdiri pada 2 tahun lalu, jadi pada 2018 kita berdirinya. Ini sebagaimana instruksi dari DPP, kemudian DPD, sehingga kita yang DPC melaksanakan musyawarah cabang. Ini untuk pemilihan kepengurusan, sekaligus ini sebagai ajang konsolidasi ini. Nah, dalam kegiatan muscap ini nanti akan kita gelar program-program dari masing-masing divisi. Jadi diharapkan nanti masing-masing program divisi ini, karena BPANAI ini merupakan badan yang secara nasional sudah masuk di lembaran negara, kita juga bersinergi dengan pemerintah, mendukung, tetapi dalam tanda kutip juga mengkritisi sekaligus memberikan masukan. Itu kontribusi kita kepada pemerintah daerah. Harapan ke depan dari kami bahwa pada pemerintah daerah nantinya akan terbuka sebagaimana tugas yang kami jalankan, yaitu memberikan bentuk-bentuk penelitian aset negara. Karena aset negara ini kan banyak, sejauh ini memang belum terinventarisir secara terorganisir juga ya. Artinya itu baik
Asia Tenggara yang di bawah TNI, di bawah PT KAI, ada dari Perhutani, juga ada di pemerintah daerah sendiri, tanah kas desa, semacam itu. Ini harus dijelaskan. Jadi begitu. Jadi Badan Penelitian Aset Negara ini bukan semacam ormas, itu bukan. Jadi juga bukan LSM, bukan. Tetapi ini gabungan karena Aliansi Indonesia. Jadi di dalamnya ada LSM-nya, ada medianya, kemudian juga ada para pengusahanya, relawannya itu. Dan divisi kesehatan juga saya tegaskan tadi, di sini juga ada pejabat aktif maupun yang sudah purna dari TNI, Polri, ASN. Jadi semuanya ada di dalam lembaga kami ini. Sejak 2018, 2 tahun lalu. Itu. Pada saat ditemui selepas acara, Dewan Pembina BPANAI DPC Banyuwangi, Hakim Said mengatakan tujuan berdirinya ormas ini tak lain untuk membantu pemerintah dalam segala hal. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini, pemerintah juga diharapkan transparan dalam segala hal terhadap masyarakat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kedudukan Musjab adalah Pemirsa, kuliner yang satu ini patut kita coba. Nikmatnya ikan asap memberikan sensasi tersendiri bagi lidah penikmatnya. Seperti olahan warga Pakis Taji Banyuwangi yang telah digeluti secara turun-temurun karena sulitnya bahan dasar serta dampak dari pandemi COVID-19, kini omset dari ikan asap pun menurun. Pemirsa, bagi Anda penggemar lauk ikan, boleh mencoba kuliner yang satu ini, yang sudah tak asing lagi di telinga. Ikan asap. Ya, ikan asap ini diolah dengan cara pengasapan. Berbeda dengan ikan bakar, metode pengolahan ikan asap menggunakan bara api yang menyala kecil, lalu ikan ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari bara api. Usaha olahan ikan asap atau yang lebih dikenal dengan ikan salai menjadi salah satu hasil olahan produk berbahan dasar ikan cakalang. Olahan ini meskipun dianggap sederhana, ketika sudah menjadi berbagai macam olahan akan memunculkan rasa yang begitu khas di lidah penikmatnya. Ialah Dewi Irmawati, warga Dusun Kerajaan, Desa Pakis Taji, Kecamatan Kabat ini tengah memproses ikan asap dengan cara tradisional. Setiap harinya, ia mengolah ikan asap berbahan dasar ikan laut ini, lalu dijualnya ke pasar maupun kampung sekitar. Dalam proses pembuatan ikan asap ini, ia dibantu oleh keluarganya. Dari usaha yang ia geluti saat ini, mereka usaha turun-temurun dari keluarganya. Disitulah semangatnya mulai muncul untuk mempertahankannya. Bahkan, ia rela setiap hari di depan asap yang tengah mengepul. Tidak hanya mempertahankan usaha keluarganya, ia juga mempertahankan harga ikan asap yang ia jual. Kesulitan bahan dasar untuk membuat ikan asap ini pun yang saat ini ia rasakan. Disitulah yang membuat Dewi omsetnya mengalami penurunan. Dewi berharap untuk terus dapat melanjutkan usaha keluarganya. Ia mengharapkan adanya solusi dari pemerintah sebagaimana support untuk terus eksis dalam berusaha. Bertahun-tahun ini usaha turun-temurun dari dulu kakek, sekarang yang menerusin bapak, dan sekarang saya. Dijualnya ya online, kadang ya dijual sendiri di pasar, dari Muncar, pokoknya ya dapat dari laut wes, dari kadang dari Mimbo, kadang dari ya yang ada wes, pokoknya banyak channel. Pembersihan ikan terus gimana? Dipotong, terus dibersihin, di apa kira apa caranya? Disepit, caranya wong oseng disepit. Terus dipanggang. Ya kayak gini nih wes, alhasil jadi ini. 5 jam mungkin. 5 jam.
Ya cukuplah, disyukurin aja. Ya kadang ya jualannya nggak menentu, biasanya satu hari 700, kadang itu cuma dapat 500 gitu. Kalau harga menurun penjualan omsetnya 1.001 tusuk. Harapan ya semoga itu pokoknya ada pemerintah yang ngasih tambahan rezeki, bisa memajukan usaha. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap ingat pesan ibu, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Cecilia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.